Astagfirullahaladzim. Selamat pagi. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang penting kita itu sehat ya. Kalau sehat ya semua pekerjaan enak, makan pun enak kalau kita dalam keadaan sehat. Coba kalau dalam keadaan sakit, kena pilek aja kita, mungkin kita sudah merasakan tidak enak badan ataupun makan pun tidak selera. Jadi itu Bapak mau mengecek kehadiran. Kira-kira kita semua pada pagi hari ini hadir semua atau tidak? Hadir. Tidak ada yang lupa ya? Tidak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa. Yang mana berdoa akan dipimpin oleh Fahri. Kepada Fahri dipersilakan untuk memimpin doa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air, marilah kita sama-sama menyanyikan Indonesia Raya, yang mana akan dipimpin oleh Suci dan dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi kita semua dalam proses belajar mengajar mendapatkan berkah dan ridho serta ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kehidupan ini kita sangat dianjurkan untuk bagaimana caranya kita menjadi ataupun mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, yaitu dengan kita selalu rajin belajar. Jadi kita selalu rajin belajar ya. Gunakan kesempatan yang masih ada untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Baiklah, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik mampu memahami ayat Al-Quran dan hadis tentang jadi ini tujuan yang ingin kita capai. Adapun kriteria daripada tujuan tersebut, yang pertama, peserta didik mampu membaca Quran. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi hukum tajwid yang ada pada Quran surah Al-Ma'idah. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis hukum
menganalisis Quran surah Al-Maidah ayat 48. 3. Sekarang kita masuk ke pertanyaan pemantik. Jadi Bapak akan bertanya, nanti silakan kalian menjawab. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang Al-Quran? Jadi gini, ini Al-Quran. Pernah kita membacanya? Pernah kita belajar? Sekarang apa ini Al-Quran? Al-Quran ini apa? Artinya kitab suci Allah. Apa lagi? Kalam Allah. Kalam Allah. Kalam Allah. Jadi Bapak kasih tahu Al-Quran ini adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Itu ialah Al-Quran. Arti daripada Al-Quran itu sendiri. Kemudian pertanyaan yang kedua, kapan terakhir kalian membaca Al-Quran? Ayo, kapan? Malam tadi. Nah, mungkin ada yang tadi malam, ada yang tadi sore, ada yang tidak pernah, atau setahun yang lalu, sebulan yang lalu, kan? Banyak ya. Yang penting ada. Kemudian yang ketiga, apa yang kalian ketahui tentang tajwid? Tajwid adalah membaguskan bacaan Al-Quran. Membaguskan Bacaan Al-Quran. Jadi sebelum kita memasuki ke kegiatan inti kita sama-sama untuk mengisi soal dari kuisis, yaitu soal tentang yang berkaitan tentang materi yang akan kita pelajari. Jadi Bapak share dulu kodenya. Nah, itu ada kodenya di depan. Silakan anak-anak sekalian membuka HP yang sudah disediakan. Buka HP-nya, nanti disalin kode yang ada tertera di layar, dimasukkan ke dalam HP. Jadi kuis sudah kita kerjakan, jadi kita cari permasalahan yang ada dalam video tersebut. Permasalahan yang ada, nanti saya tampilkan videonya. Ada seorang siswa yang membaca Al-Quran tentang materi kita, yaitu Quran surah Al-Maidah ayat 48. Jadi setelah video ini tampil, silakan simak baik-baik. Nanti apa permasalahan yang ada pada video ini? وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Jadi setelah kita melihat video tadi, sudah menonton video tadi, kira-kira siapa yang tahu masalah apa yang ada di dalam video tersebut? Silakan ini. Masalah dalam video itu adalah cara membaca tajwidnya kurang tepat, Pak. Dan cara menyebutkan Allah pun kurang jelas. Allah itu dibaca dengan jelas. Jadi dia bilang, "Misi, Pak."
Benar. Itu ya masalahnya. Oke. Sekarang sudah ketemu permasalahannya. Untuk mencari solusi daripada permasalahan tersebut, silakan kalian bentuk kelompok, duduk per kelompok sesuai kelompok yang saya bentuk minggu kemarin. Sekarang silakan duduk per kelompok. Dah, sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sekarang perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk mengambil LKPD-nya sama Al-Quran. Jadi perwakilan kelompok silakan maju ke depan. Nomor 1. Tiga Al-Quran yang ambil. Nah, sudah dapat semua LKPD-nya? Jadi petunjuk mengisi LKPD itu kalau semuanya sudah dapat LKPD berkelompok, jadi petunjuk cara mengisinya ini kan ada ayat, lafaznya apa? Wa anzalna ilaikal kitaba bil haq. Ini contoh ya di atas ya. Kemudian hukum bacaannya apa? Misalkan 1 ikhfa, 2 madiwa, 3 qalqalah. Alasannya, ini alasannya. Alasan ikhfa apa? Yaitu bertemunya nun mati. Alasan madiwa apa? Ini. Begitulah seterusnya sampai habis. Sesuai dengan ayat yang ada dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48. Jadi yang kalian kerjakan yang ada garis bawahnya saja. Paham? Paham. Oke, kalau sudah mengerti, silakan dikerjakan per kelompoknya masing. Penilaian nantinya setelah proses pengerjaan tugasnya dikerjakan. Yang pertama kita menilai dalam pengetahuan, yaitu pengetahuan tajwid. Kriterianya kurang, cukup, baik, sangat baik. Kemudian keterampilan membaca kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Nilainya juga 60 sampai 100. Kemudian sikapnya kurang, cukup, baik, sangat baik. Jadi baca gitu ya. Kemudian yang dinilai itu ini, nama kamu nanti siapa, pengetahuan tajwidnya berapa nilainya, keterampilan membacanya berapa nilainya, sikap membacanya, sikapnya berapa nilainya. Nanti digabungkan semua nilai itu maka menjadi nilai rata-rata akhir tugas pada materi Quran Surah Al-Maidah ayat 40 dah. Paham? Oke, kalau paham lanjut kerjakan. Sudah selesai tugasnya? Sekarang untuk kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil tugas kelompoknya di depan kelas untuk kelompok 1. Serta nanti bagaimana kamu menerapkan sesuai dengan solusi yang ada dalam membaca Al-Quran tersebut. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan
membagikan hasil diskusi yang telah kami buat dan kami sepakati. Namun sebelum itu, terlebih dahulu kami akan menerapkan hasil diskusi kami ke dalam bacaan yang akan kami bacakan. Yang pertama disilakan untuk membaca oleh Saudari Ayu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan. Demikianlah bacaan yang sudah kami terapkan hukum tajwidnya. Dan selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil diskusi terkait mengidentifikasikan tajwid surah Al-Maidah ayat 48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Hukum bacaan ada 3, yaitu yang pertama 1 ikhfa, 2 matiwat, 3 qalqalah kubra. Yang keenam, wala tattabi ahwa'ahum. Ada 2 hukum bacaan, yaitu mat tabi'i alif dan mat wajib. Demikianlah hasil diskusi kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2. Saya ingin bertanya, bagaimana cara membaca huruf qalqalah dan sebutkan macam-macam hurufnya. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Randa. Jawabannya, qalqalah adalah huruf-huruf yang dibaca dengan penekanan atau getaran ketika berada di akhir kata atau di tempat yang bersukun. Hurufnya ada 5, yaitu ba, jim, dal, to, dan ko. 3. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Akan dijawabkan oleh Fahri. Jawabannya, qalqalah adalah huruf-huruf yang dibaca dengan penekanan atau getaran ketika berada di akhir kata atau di tempat yang bersukun. Hurufnya ada 5, yaitu ba, jim, dal, to, dan ko. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Akan dijawab oleh Ali. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Hukum mempelajari tajwid yaitu fardu kifayah. Hukum membaca dengan menggunakan tajwid yaitu fardu ain. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Akan dijawab oleh Rehan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang bertentang dengan makhraj. Ya, makhraj atau makhrijul adalah huruf-huruf yang keluar, huruf-huruf hijaiyah yang dikeluarkan, dan juga bagaimana huruf-huruf diucapkan dengan benar. Sedangkan sifat huruf-huruf adalah karakteristik yang melekat pada huruf-huruf hijaiyah yang mempengaruhi cara mereka diucapkan. Ya, terima kasih. Demikianlah hasil pemaparan dan diskusi. Baiklah, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu hasil presentasi dari diskusi yang telah kalian buat dan kalian presentasikan. Bagaimana solusi dari permasalahan yang telah kalian hadapi, yaitu terkait dengan membaca Al-Quran.
Jadi solusinya yaitu mengidentifikasi hukum tajwid yang ada pada Quran surah Al-Maidah ayat 48 yang mana sudah dipresentasikan dalam beberapa kelompok. Jadi sekarang Bapak mau menanya, kira-kira pembelajaran kita hari ini asik atau tidak? Asik. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang mendapatkan berkah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi untuk pembelajaran kita minggu depan, kita melanjutkan materi kita terkait dengan Quran surah Al-Maidah ayat 48. Jadi sebelum kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berselawat kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan kita berselawat tadi kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi, baik itu ketika kita di dunia maupun ketika kita sudah berada di akhirat kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran kita pada hari ini kita tutup, saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.